Kondisi korban waktu itu sudah mengalami pembusukan, Mbak. Luka korban pertama itu ragil 7 kali bacokan. Untuk yang korban kedua, Luciani, 20 bacokan. Isi surat kontrak tidak sesuai dengan yang dibicarakan di WhatsApp. Hari Jumat saya izin sholat Jumat juga tidak diizinkan. Sebuah rumah di Dusun Badal Cikal, Desa Badal Pandian, Kecamatan Ngadi Luwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, digerebek polisi. Mana tanganmu di tanganmu mana? Kenapa itu? Pelajaran? Enggak, kamu jujur. Jujur aja. Kamu jujur. Sabar. Enggak apa-apa. Biar terus selesai permasalahannya. Biar terus selesai. Dari rumah ini polisi mengamankan seorang pemuda yang saat itu sedang tertidur pulas. Ini kita ya. Tunggu besok, tenang. Wes, umben enggak apa-apa. Wes tenang. Gila sampai ini. Ya. Wes. Lu coba. Nah, ini kan sampean artinya ketenangan ada, ya Pak, ya. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi kemudian mendapatkan sejumlah telepon genggam dan DVR CCTV dari dalam tas pemuda ini. Apa itu ini? Ulang itu. Nih. Sampai sendiri nih. Sudah, saya tahu. Ini dalam kamar juga belum. Selanjutnya, pemuda ini digiring oleh sejumlah anggota kepolisian berpakaian preman. Lalu siapa pemuda ini dan apa yang telah ia lakukan sehingga polisi meringkusnya? Ternyata pemuda yang diringkus pada dini hari itu bernama Aza Farhadinata. Aza terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Blitar, Jawa Timur. Di lokasi inilah Aza Farhadinata melakukan pembunuhan. Saat itu, aparat kepolisian Resor Blitar Kota yang datang ke lokasi kejadian menemukan 2 jasad wanita yang kondisinya sudah mulai membusuk. Kedua korban tewas di tangan Aza Farhadinata. Kondisi korban waktu itu sudah mengalami pembusukan, Mbak, karena sudah 3 harinya dari hasil otopsi dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Luka korban pertama itu korban ragil dari hasil otopsi 7 kali bacokan. Untuk yang korban kedua, Luciani, di bagian kepala dari hasil otopsi 20 bacokan. Kedua korban yang ditemukan tewas di dalam shelter hewan ini adalah Erlin Amiarni atau nama lainnya Ragil Soekarno Utomo dan Luciani Santoso. Ragil adalah pemilik shelter, sedangkan Luciani adalah teman dekat Ragil yang ikut merawat anjing dan kucing yang berada di shelter. Aza Farhadinata, pemuda 21 tahun ini sekarang sudah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan 2 wanita di shelter hewan. Aza yang merupakan pekerja di shelter milik Ragil alias Erlin mengaku kesal karena gaji yang diberikan oleh sang majikan tidak sesuai dengan apa yang telah dibicarakan sebelumnya. Belum lagi kesalahan lain yang membuat Aza tidak kerasan bekerja di shelter hewan. Dan inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus ini. Pak Kanit, bisa dijelaskan barang bukti apa saja yang ditemukan dari pengungkapan kasus 2 wanita mati di shelter anjing?
Dapat saya jelaskan, pada saat pertama kita melakukan olah TKP, di situ kan kita ketemukan parang yang diduga digunakan oleh pelaku pada saat dia melakukan tindak pembunuhan. Yang dimana parang itu saat ini sedang berada di lapor Polda Jatim untuk melihat darah DNA itu cocok dengan milik korban. Selain itu, kita setelah mengamankan pelaku, kita melakukan penggeledahan di rumah pelaku, dapat ditemukan barang-barang yaitu berupa ini HP milik si tersangka, ini HP milik saudara Luciani yang diambil oleh tersangka, ini tas milik saudara Luciani yang diambil oleh tersangka, ini celana yang digunakan tersangka pada saat melakukan perbuatan tersebut, ini HP milik saudara Ragil yang juga diambil oleh tersangka. Selain ini juga ada barang lagi yang ada di lapor Polda Jatim berupa satu buah DVR. Itu tersangka ambil dengan tujuan agar tindakan tersangka itu tidak diketahui. Kemudian satu buah kaos yang ada bercak darahnya dengan tujuan kita laporkan agar mengetahui apakah betul itu DNA dari korban. Kini giliran tim menyingkap tabir yang diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada Aza. Di awal perbincangan, Aza pun menceritakan awal mula ia kecewa dengan aturan yang diberikan oleh pihak shelter kepadanya. Awalnya saya tahu lowongan kerja di grup Facebook, terus saya hubungi nomor WhatsApp-nya, lalu di situ kami interview. Akhirnya jadi, itu Bu Lucy bilang kalau gajinya 3.100.000. Isi surat kontrak tidak sesuai dengan yang dibicarakan di WhatsApp. Di situ gajinya per bulan 1 juta dan bonus 250.000. Tapi bonus ini keluarnya setelah kontrak kerja habis. Dan poin yang paling memberatkan saya itu kalau saya keluar sebelum surat kontrak kerja habis, saya kena denda 1 juta. Aza kecewa, namun ia masih berusaha bertahan untuk tetap bekerja. Sampai akhirnya ada satu perlakuan pihak shelter yang menurutnya tidak bisa lagi ditolerir. Aza pun nekat, ia langsung menghabisi kedua korban. Kondisi korban waktu itu sudah mengalami pembusukan, Mbak. Luka korban pertama itu Ragil 7 kali bacokan. Untuk yang korban kedua Luciani 20 bacokan. Isi surat kontrak tidak sesuai dengan yang dibicarakan di WhatsApp. Hari Jumat saya izin sholat Jumat juga tidak diizinkan. Dengan cara sadis, Aza Farhad Dinata menghabisi 2 majikannya di dalam shelter hewan yang berlokasi di Jalan Sulawesi, Kota Blitar, Jawa Timur. 7 bacokan untuk Erlin Amiarni alias Ragil Soekarno Utomo. Dan 20 bacokan untuk Luciani Santoso. Kekejaman ini diperlihatkan Aza dalam rekonstruksi pembunuhan yang digelar oleh Polres Blitar Kota beberapa waktu lalu. Dan inilah pengakuan Aza Farhad Dinata terkait proses pembunuhan yang dilakukannya. Waktu saya membersihkan duri ikan tongkol untuk makanan kucing, saya dilempari kata-kata kotor sama Bu Erlin. Lalu saya melewati parang dan parang itu saya ambil, langsung saya tebaskan ke Bu Erlin. Berikutnya saya cari Bu Lucy. Bu Lucy berjalan ke arah dapur dan waktu itu langsung saya buntuti dari belakang dan langsung saya tebas. Usai melakukan pembunuhan, Aza pun melarikan diri dengan cara melompat tembok shelter dan meminta bantuan kepada tetangga sekitar.
Saya lompat lewat pagar barat rumah. Di situ ke arah pekarangan tetangga. Di situ saya namu ke tetangga untuk minta tolong order ojek online. Kekesalan Azza terhadap Ragil dan Luciani sebenarnya sudah terpendam selama ia bekerja di shelter. Terutama saat ia minta izin berhenti kerja. Kata si Bu Lucy, kalau keluar harus ada gantinya dulu. Nah, dari situ saya sudah merasa nggak enak. Terus hari Rabu saya izin lagi waktu membersihkan kandang. Tapi sama Bu Lucy tetap belum boleh pulang. Sampai hari Jumat saya izin untuk sholat Jumat juga tidak diizinkan. Azza yang melarikan diri usai membunuh kedua majikannya akhirnya diringkus di rumahnya di Kediri, Jawa Timur. Ya, ibu saya waktu itu pingsan. Terus bapak saya mencoba tetap menenangkan saya dan untuk menjalani apa yang saya lakukan. Kini Azza Farhadinata harus menjalani hukuman akibat perbuatan yang telah ia lakukan. Pasal pidana yang disangkakan kepada pelaku sesuai dengan hasil pemeriksaan, hasil penyidikan, dan hasil gelar perkara disepakati dan ditetapkan. Pasalnya pasal memang tadi perencanaan pembunuhan dan pembunuhan, pasal 340 dan pasal 338. Untuk ancamannya sendiri maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara kurungan paling lama 20 tahun. Azza Farhadinata sebenarnya terlahir dari keluarga baik-baik. Meski dalam keterbatasan ekonomi, ayah dan ibunya berusaha untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Azza yang hanya tamat SMA sebenarnya pernah ditawari kuliah oleh sang ayah. Namun ia menolak dengan alasan takut mengeluarkan biaya besar jika ia kuliah. Sementara sang adik saat ini menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Pada dasarnya, Azza juga merupakan anak yang pintar. Ia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru. Muhammad Farhad, pria paruh baya ini sangat terkejut saat tiba-tiba polisi datang ke rumahnya untuk mencari anak sulungnya, Azza. Kemudian saya ke kamar kecil, mau kamar kecil, kok di situ sudah ada banyak orang gitu loh. Dari banyak orang itu saya kemudian, wah ada apa ini? Kemudian saya ke depan, nanti aja Pak, saya jelaskan ini gini, saya jelaskan kamarnya Azza di mana, Azza di mana. Oh, Azza ada kamarnya di sini, saya bukakan. Saya bukakan, kemudian tak tanya Azza, kilo nek bapak-bapak ngulei awakmu bapak polisi. Kemudian setelah itu ditangkap, diarahkan ke depan sini. Kemudian ditanya masalah itu, lah awakmu nyapa berbuat ngono. Saya disekap, bilangnya seperti itu. Farhad juga mengungkapkan kalau dialah yang menjemput Azza setelah ia melarikan diri. Kondisi korban waktu itu sudah mengalami pembusukan, Mbak. Luka korban pertama itu Ragil 7 kali bacokan. Untuk yang korban kedua Luciani 20 bacokan. Isi surat kontrak tidak sesuai dengan yang dibicarakan di WhatsApp. Hari Jumat saya izin sholat Jumat juga tidak diizinkan. Mata Farhad dan istrinya mulai berkaca-kaca saat menceritakan nasib anak sulungnya yang kini tersangkut kasus pembunuhan. Apalagi ketika ia mengingat kalau dialah yang mengantar anaknya, Azza Farhadinata, ke shelter hewan milik korban untuk bekerja. Jadi gini, pada waktu hari Jumat, saya mendengar teleponan sama orang perempuan. Separuh baya mungkin 50-an atau berapa kurang tahu.
Setelah itu bilangnya aja besok aja Bu, malam saya ke sana. Kemudian ibunya menjawab, kok enggak besok aja, kenapa? Saya harus lihat situasi dan kondisi dulu. Mungkin maksudnya mau izin orang tuanya gitu. Karena pekerjaan di tempat itu kan dia belum punya pengalaman gitu. Setelah itu hari Sabtunya saya antar ke jalan raya, maunya nyegat bis. Jadi setelah di sana tidak ada, kemudian saya langsung antar ke daerah Blitar. Saat mengantar Aza, Farhad sempat berbincang dengan korban, Erlin alias Ragil dan Luciani. Saat itu, Farhad menitipkan anaknya kepada mereka. Anak saya bagaimana Bu? Anak saya anak-anak nanti langsung bekerja. Oh ya kalau gitu titip anak saya. Oh ya Pak, ditinggal aja enggak apa-apa. Kini semua tak bisa terulang. Ini sudah jalan Tuhan yang harus dijalani oleh Aza. Inilah lokasi shelter hewan di Jalan Sulawesi, Kota Blitar, Jawa Timur, tempat Erlin Amiarni alias Ragil Soekarno Utomo dan Luciani Santoso yang tewas terbunuh. Saat ditemukan, jasad kedua korban sudah mulai membusuk. Dan bau busuk itu pun menyeruak ke sejumlah tetangga sekitar. Bau bangkainya itu semakin menyengat gitu loh. Semakin menyengat, tetangga-tetangga juga pada bilang, iki ambune kok kayak gini, nemen-nemen, baunya busuk banget. Terus suami saya tak suruh liatin lagi sampai ke selatan rumah saya, nggak ada. Terus diindus lagi kayak dari tembok sebelah sih. Jangan-jangan saya malah mikir jangan-jangan anjingnya ada yang mati gitu. Suami saya tak ambilin kursi, tak suruh liatin. Terus setelah diliatin gitu, dia ngeliat ada mayat itu. Langsung lapor sama Pak RT. Rupanya Mudayahlah orang yang didatangi Aza saat ia melarikan diri dari shelter. Waktu itu hari Sabtu, saya lagi metili cabe di situ. Tiba-tiba itu anak kan datang, Bu, tolong saya pesankan Grab gitu. Terus saya bilang, loh sampean kerja di mana Mas? Oh di sebelah. Lah nyepo kok arep mulai. Aku nggak kerasan, aku takut dicokot anjing gitu katanya. Terus habis itu aku bilang aku nggak punya aplikasi Grab kok Mas. Aku bilang gitu. Habis itu terus ke depan minta tolong sama orang depanku, dia juga nggak punya. Di situ terus yang depannya rumah Pak Ragil itu kan ada rumah Pak Jarno sama di situ ada anaknya laki-laki 2. Terus dipanggil, disuruh ke situ. Di situ saya pulang. Di shelter ini kami juga bertemu dengan Joko, kakak korban Erlin alias Ragil. Kepada kami, Joko bercerita kalau Ragil sudah lama tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga. Mungkin sekitar komunikasi terakhir itu hampir 1,5 tahun sampai 2 tahun saya nggak komunikasi sama dia. Iya, cukup lama. Kenapa Pak? Memang dari Ragil? Ya memang ada masalah keluarga yang ya itu mungkin ya kurang etis ya kalau saya sebutkan di sini. Iya. Iya. Dari mulut Joko pun terlontar kalau Erlin alias Ragil memang penyuka sesama jenis. Sampai-sampai Erlin mengubah nama aslinya menjadi nama pria. Dari setelah lulus SMA itu, dari keluarga sudah menyadari kalau dia itu memang ya seorang perempuan, kalau keluarga tidak bisa memungkiri itu. Sampai memakamkan pun dia juga kembali ke perempuan. Jadi cuma ya kita sebetulnya dari keluarga itu sadar kalau dia itu suka sama sesama gitu. Kini puluhan hewan jenis anjing dan kucing yang berada di shelter ini sudah diadopsi oleh sejumlah orang. Hanya ada beberapa kucing yang masih ada di sini. Pemirsa, inilah shelter hewan yang dikelola oleh korban. Tetapi kalau kami lihat, saat ini kondisinya sudah terbengkalai semenjak kematian korban.
Beginilah suasana shelter sebelum pemiliknya tewas terbunuh. Puluhan anjing berkeliaran di tempat ini. Bahkan sampai ada yang naik ke ranjang tempat tidur. Dan sudah 10 tahun ini, Ragil mengurus anjing-anjing yang ada di shelter.